Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saya pernah mendengar dari seorang pendeta bahwa seorang dukun juga tukang tenung itu bersifat warisan. Jadi bisa menurun ke anak tanpa belajar. Apakah benar demikian, Pak Pendeta? Sebenarnya apa yang menurun itu biasanya bisa dijelaskan secara biologis. Kalau sifat dari seorang ayah kan bisa menurun ke anaknya, ya. Tabiat seorang ibu bisa menurun ke anaknya itu karena faktor keturunan, faktor genetika. Tetapi bahwa terlibat di dalam kuasa gelap itu tidak ada kaitannya dengan genetika sama sekali. Jadi kalau dikatakan bahwa seorang dukun lalu keahlian di dalam dunia perdukunan itu akhirnya menurun ke anak, itu sebenarnya tidak benar. Tidak benar dalam pengertian tidak ada kaitan sama sekali. Kecuali memang ada semacam perjanjian dengan kuasa gelap. Ya, mungkin saja misalnya saya itu seorang dukun dan mempunyai perjanjian dengan setan bahwa saya dan keturunan saya mengabdi kepada setan, dan dengan perjanjian itu maka kemampuan di dalam menggunakan ilmu perdukunan itu akan menurun secara otomatis ke anak-anak saya. Itu bisa saja terjadi, ya, dalam konteks semacam itu. Tapi kalau tanpa ada konteks semacam itu, maka sebenarnya ya seorang dukun ya tetap seorang dukun, kecuali dia mengajar anaknya ilmu perdukunan dalam hubungan dengan setan, baru bisa menurun. Tapi kalau tidak bisa. Kecuali memang ada perjanjian di mana anak itu secara otomatis itu akan diberikan kuasa gelap oleh setan di dalam melakukan tindakan-tindakan perdukunan. Ya. Nah, tapi kalau anak itu menjadi percaya kepada Yesus dan bertobat, tentu saja secara otomatis dia akan terlepas atau tidak berlaku lagi ilmu-ilmu perdukunan itu turun ke dia. Ya, saya kira begitu. Ya. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Esra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Esra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.